Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi itu? Persamaan akuntansi bisa juga disebut dengan persamaan neraca, yaitu merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Prinsip persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Aset atau harta terdiri dari beberapa akun, yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya. Liabilities atau hutang terdiri dari hutang usaha, hutang bank, hutang wesel, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Dan owner's equity atau modal terdiri dari modal pemilik, price, pendapatan, biaya atau beban, dan lain-lain. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 3 jenis laporan, yaitu 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 2. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang digunakan untuk mengukur bertambah atau berkurangnya pendapatan yang disimpan. Dan yang ketiga adalah neraca, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada waktu tertentu. Contoh soal. Berikut ini adalah kegiatan Ibu Ratna sebagai pemilik salon kecantikan beauty pada bulan Juli 2020. Tanggal 1, Ibu Ratna mendirikan salon kecantikan beauty dengan menambahkan uangnya sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 2, membayar uang sewa kontrak ruangan untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Tanggal 3, membeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 4, membeli peralatan salon seharga 5 juta yang baru dibayar 3 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Tanggal 7, menyelesaikan pekerjaan jasa perawatan selama 7 hari, diterima kas sebesar 4.500.000 rupiah. Tanggal 8, membayar biaya listrik dan air sebesar 850.000. Tanggal 9, Ibu Ratna mengambil kas untuk keperluan pribadi atau prive sebesar 1.500.000 rupiah. Tanggal 10, menyelesaikan pekerjaan jasa, dikirim faktur sebesar 7.500.000, diterima kas sebesar 2.500.000, sisanya akan diterima kemudian. Tanggal 20, mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 10 juta rupiah. Dan tanggal 30, membayar gaji karyawan sebesar 6 juta rupiah. Laporan keuangannya sebagai berikut. Jadi tanggal 1, karena Ibu Ratna menambahkan uangnya sebesar 25 juta untuk mendirikan salon, maka aset bagian kas bertambah 25 juta dan ekuitas bagian modal bertambah 25 juta. Lalu tanggal 2, membayar uang sewa kontrak ruangan sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Maka aset bagian kas berkurang 12 juta rupiah dan aset bagian beban sewa dibayar di muka bertambah 12 juta rupiah. Lalu tanggal 3, membeli perlengkapan
sebesar 1 juta rupiah. Jadi aset bagian kas berkurang 1 juta rupiah dan aset bagian perlengkapan bertambah 1 juta rupiah. Lalu tanggal 4 membeli peralatan salon seharga 5 juta dan baru dibayar 3 juta. Maka sisanya yang belum dibayar 2 juta. Jadi aset bagian kas berkurang 3 juta dan aset bagian peralatan bertambah 5 juta dan liability bagian hutang usaha bertambah 2 juta. Lalu tanggal 7 menyelesaikan pekerjaan jasa. Diterima kas sebesar 4.500.000, maka aset bagian kas bertambah 4.500.000 dan ekuitas bagian pendapatan bertambah 4.500.000 rupiah. Lalu tanggal 8 membayar biaya listrik dan air sebesar 850.000. Jadi aset bagian kas berkurang 850 dan ekuitas bagian biaya berkurang 850. Dan tanggal 9 mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Jadi aset bagian kas berkurang 1.500.000 dan ekuitas bagian prive berkurang 1.500.000. Tanggal 10 menyelesaikan pekerjaan jasa sebesar 7.500.000 dan baru diterima kas 2.500.000. Jadi sisanya 5 juta. Jadi aset bagian kas bertambah 2.500.000, aset bagian piutang bertambah 5 juta, dan ekuitas bagian pendapatan bertambah 7.500.000. Tanggal 20 mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 10 juta. Jadi aset bagian kas bertambah 10 juta dan liability bagian utang bank bertambah 10 juta. Lalu tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar 6 juta, maka aset bagian kas berkurang 6 juta dan ekuitas bagian biaya berkurang 6 juta. Jadi total dari aset sebesar 40.650.000 rupiah dan jumlah dari liability dan ekuitas sebesar 40.650.000 rupiah. Jika tidak balance, maka ada yang salah. Jadi, keduanya harus balance. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari Salon Beauty periode Juli 2020. Pendapatan terdiri dari pendapatan jasa sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah ini diperoleh dari tanggal 7 ekuitas pendapatan bertambah 4.500.000 dan tanggal 10 bertambah 7.500.000. Jadi totalnya 12 juta. Lalu biaya air dan listrik sebesar 850 dari tanggal 8 dan biaya gaji sebesar 6 juta. Total biayanya jadi 6.850.000. Jadi, laba bersihnya pendapatan jasa dikurangi total biaya. Jadi 12 juta dikurangi 6.850.000, maka diperoleh laba bersih sebesar 5.150.000 rupiah. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal periode Juli 2020 dari Salon Beauty. Modal dari investasi 25 juta, yaitu dari tanggal
1. Ibu Ratna menambahkan uangnya sebesar 25 juta untuk mendirikan salon. Jadi, investasi sebesar 25 juta. Lalu Prive sebesar 1.500.000, yaitu tanggal 9. Jadi, totalnya investasi dikurangi Prive, 25 juta dikurangi 1.500.000, maka totalnya 23.500.000. Lalu totalnya itu ditambah dengan laba bersih sebesar 5.150.000. Jadi diperoleh modal akhir sebesar Rp28.650.000. Dan yang terakhir adalah laporan neraca. Neraca periode Juli 2020 dari Salon Beauty. Jadi total aset sama dengan total liability plus ekuitas. Aset terdiri dari kas, perlengkapan peralatan, piutang, sewa dibayar di muka. Jadi kasnya diperoleh sebesar 15.650.000. Lalu perlengkapan sebesar 1 juta, peralatan sebesar 5 juta, piutang sebesar 5 juta, dan sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Lalu totalnya diperoleh sebesar 40.650.000. Lalu liability hutang usaha sebesar 12 juta. Diperoleh dari 2 juta plus 10 juta dari laporan keuangan. Jadi totalnya 12 juta. Lalu ekuitas, modal akhir. Modal akhir yang sudah diperoleh dari laporan perubahan modal tadi sebesar 28.650.000. Jadi totalnya dari hutang usaha sebesar 12 juta dan modal akhir sebesar 28.650.000, maka diperoleh total sebesar 40.650.000. Jadi total aset dan total liability plus ekuitas itu sama atau balance. Kalau tidak sama maka ada yang salah. Sekian penjelasan saya tentang materi persamaan akuntansi. Bila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.